Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Arita Fabrianti dari kelas A1 dengan NIM 25101 2412017. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas ulangan tengah semester mata kuliah dasar-dasar musik sekolah. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya dan hasil rekonstruksi RPP saya setelah menganalisis pembelajaran yang ada di SMPN Luar. Berdasarkan video pembelajaran yang saya amati, kegiatan pembelajaran musik di kelas SMP ini berlangsung dengan pola yang cukup umum dan konvensional. Guru membuka pelajaran dengan salam dan sedikit apresiasi. Kemudian langsung masuk ke penyampaian materi. Materi yang disampaikan berfokus pada konsep dasar-dasar, seperti ritme, melodi, tempo, dan dinamika. Lalu, gurunya menjelaskan menggunakan metode ceramah, sesekali menuliskan poin penting di papan tulis. Siswa terlihat lebih banyak duduk dan mendengarkan. Interaksi yang terjadi cenderung satu arah, di mana guru menjadi pusat informasi. Dalam beberapa bagian, guru memberikan pertanyaan kepada siswa, namun respon siswa terbatas dan tidak semua terlihat aktif. Kegiatan praktik musik hampir tidak terlihat riang di sana. Jikapun ada, hanya berupa menirukan secara sederhana tanpa eksplorasi yang mendalam. Secara umum, suasana kelas terlihat cukup tertib, tapi kurang hidup secara musikal. Siswa mengikuti pembelajaran namun keterlibatan emosional dan pengalaman musikal tampak minim. Lalu, RPP rancangan saya sebagai perbaikan dari pembelajaran sebelumnya yang masih berpusat pada guru. Dalam desain ini, pembelajaran difokuskan pada keterlibatan aktif siswa melalui praktik langsung, sehingga siswa tidak hanya memahami teori musik, tetapi juga mengalami musik secara nyata. Jadi, materi ini berfokus pada pola ritme dan dialokasikan untuk waktu 50 menit. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu memahami dan mempraktekkan pola ritme sederhana melalui eksplorasi bunyi tubuh dan kerja kelompok secara kreatif. Alur pembelajarannya, yang pertama, pembukaan, itu mulai dari 5 menit pertama, itu pembelajaran diawali dengan salam dan interaksi ringan untuk membangun suasana kelas yang nyaman. Guru kemudian mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya, dengan menanyakan pengalaman mereka mendengarkan musik di media sosial, seperti TikTok atau YouTube. Tujuannya, agar siswa merasa materi yang dipelajari dekat dengan kehidupan mereka, sehingga lebih mudah dipahami dan menarik minat belajar. Lalu yang kedua, ada ice breaking, itu dari 5 menit pertama sampai 10 menit. Guru memberikan contoh pola ritme sederhana melalui tepuk tangan, kemudian siswa menirukan secara bersama-sama. Setelah itu, ritme divariasikan dengan perubahan tempo, seperti cepat dan lambat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan fokus, energi, dan kesiapan siswa dalam belajar, sekaligus mengenalkan konsep ritme secara langsung tanpa harus dimulai dari teori. Terus yang ketiga, eksplorasi bunyi tubuh 10-20 menit setelahnya. Pada tahap ini, siswa diajak untuk mengeksplorasi berbagai bunyi yang bisa dihasilkan dari tubuh. Contohnya, seperti tepuk tangan, hentakan kaki, tepuk paha, dan jentikan jari. Siswa mencoba secara individu, kemudian berpasangan. Kegiatan ini penting untuk melatih kepekaan musikal, keberanian, dan rasa percaya diri siswa dalam bereksplorasi. Siswa mulai belajar bahwa musik tidak hanya berasal dari alat musik, tetapi juga dari tubuh mereka sendiri. Terus, yang keempat, kerja kelompok. Nah, di sini siswa ditugaskan untuk menjadi beberapa kelompok kecil pada 35 menitnya. Nah, di sini siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Kemudian setiap kelompok diminta untuk membuat pola ritme sederhana dengan ketentuan. Yang pertama, menggunakan minimal 3 jenis bunyi, misalnya jentikan jari, paha, dan tangan. Terus menggunakan variasi cepat dan lambat, supaya tidak monoton. Terus boleh diulang-ulang, dan yang pasti semua siswa atau anggota kelompok tersebut terlibat. Nah, di sini tugas guru adalah berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan membantu jika ada kesulitan. Kegiatan ini menjadi inti pembelajaran karena melatih kreativitas, kerjasama, serta kemampuan berpikir siswa dalam menyusun pola ritme secara mandiri. Terus,
Yang kelima, penampilan dan refleksi pada 35-45 menitnya. Setiap kelompok menampilkan hasil karya ritme mereka di depan kelas. Kelompok lain dapat menirukan atau memberikan respon sederhana. Guru kemudian memberikan umpan balik positif dan membangun. Tapi ini bertujuan untuk melatih kepercayaan diri, kemampuan komunikasi, serta memberikan pengalaman tampil di depan orang lain. Terus yang keenam atau yang terakhir adalah penutup pada 45 menit sampai 50 menit. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian guru memberikan motivasi agar siswa tetap semangat belajar musik. Pembelajaran ini tutup dengan salam. Tapi ini penting untuk memperkuat pemahaman siswa dan memberikan kesan positif terhadap pembelajaran. Nah, tentu saja RPP yang saya buat tentu memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Nah, yang pertama, kelebihan RPP saya yaitu siswa lebih aktif dan tidak hanya mendengar, melatih kreativitas dan kerjasama mereka, lalu memberikan pengalaman musikal secara langsung. Pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak monoton, serta mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor mereka. Nah, kekurangan RPP saya juga yaitu tidak semua siswa percaya diri untuk tampil ke depan. Kelas bisa menjadi ramai dan sulit dikontrol, dan ada kemungkinan siswa menjadi pasif bergantung kepada teman kelompoknya. Di sini, manajemen waktu memang cukup menantang bagi guru. Guru harus lebih siap dan aktif membimbing siswa-siswa di sana. Jadi, untuk kesimpulannya, RPP yang saya desain ini akan lumayan efektif karena membuat siswa lebih aktif dan mengalami musik secara langsung, meskipun tetap membutuhkan pengelolaan kelas yang baik agar berjalan maksimal dari gurunya. Nah, secara keseluruhan dalam RPP ini siswa diajak untuk mengeksplorasi bunyi, menciptakan ritme, dan menampilkan hasil karya mereka, sehingga pembelajaran menjadi lebih hidup dan bermakna. Dan rekonstruksi ini menunjukkan bahwa pembelajaran musik akan lebih efektif jika berorientasi pada pengalaman langsung karena dapat mengembangkan kemampuan musikal siswa secara lebih utuh, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kurang atau kesalahan kata dari saya. Saya Siti dari Kota Beranti, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.